Bocah usia 10 tahun tenggelam di kubangan galian batu bata di Bengkulu. Beliau dinyatakan mati oleh dokter setempat. Beliau mati selama 18 jam. Saksikan video ini sampai selesai. Kita akan membahas soal mati suri oleh narasumber yang merasakan kejadian tersebut. Setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten semi, segmen misteri. Pada segmen semi kali ini agak sedikit berbeda teman-teman dari segmen biasanya. Kali ini saya akan mendatangkan langsung narasumber yang merasakan kejadian mati suri selama 18 jam. Apa yang dialaminya selama ia mati suri pada usianya yang baru menginjak 10 tahun. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman subscribe. 1, 2, 3. Kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, langsung saja ya, kita panggil narasumber yang terpercaya yang mengalami kejadian tersebut. Mati suri selama 18 jam di usianya yang 10 tahun. Langsung saja ya kita kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Abang pernah mati suri? Iya, kejadiannya itu sekitar 10 tahun, umur 10 tahun di kelas 4 SD. 10 tahun di kelas 4 SD mati suri. Mati suri. Itu gimana, Bang? Ceritanya, Bang. Kok bisa mati suri gitu, Bang? Itu di awal pagi hari. Di saat ayah tuh lagi kerja, tuh lagi di luar kota ke hutan. Jadi dulu di kampung kalau kerja kebanyakan lah bapak-bapak kalau di kampung kerjanya di hutan cari garu itu ya sejenis, Kayu gaharu. ya sejenis kayak apa untuk minyak parfum ya. Iya. Kayu gaharu kan, pohon kan? Itu pun harganya Lumayan. tuh. Iya, Ada kelas-kelas A, B, Lumayan. C. Itu perjalanannya sampai 15 hari baru pulang. Di saat itulah di pagi hari sekitar jam 8 lewat lah. Ini sebenarnya yang menceritakan ini ibu nih. Kalau saya Abang sendiri? sendiri nggak tahu. Nggak ingat apa Nggak kejadian? tahu kejadiannya tuh nggak tahu sama sekali. Tapi sebelum kejadian ingat? Ngapain aja? nggak tahu, nggak ingat Sama sekali? Yang ingat itu setelah sadar itu. Oh, ibu Sadar. cerita. Ya, yang cerita ibu, terus sahabat itu kawan yang ikut Yang ada di TKP? Iya, ikut serta lah pas berenang. Oh, yes, ceritanya yes, tuh. ya. Kalau anak-anak kecil di situ ya ceritanya berenang di kolam lah jatuhnya. Di kolam? Kolam ya, bekas? kubangan galian batu bata itu. Oh iya. Jadi kalau galian batu, kalau buat batu bata kan digali tuh, dikeruk tuh Ya, kan? kalau orang batu bata biasa kalau tiap hari dia makin hari makin dalam. Ya di saat itu kalau nggak salah sehari sebelum itu hujan di situ. Jadi aktivitas batu bata itu kalau hujan kan nggak jalan, berhenti karena hujan nggak bisa gali. Otomatis Sebelumnya kan, Abang pernah berenang-berenangan juga di situ ya? sebelumnya pernah. Dan cetek semana, Bang? Gimana? Dalam? Kalau terakhir ya Waktu Abang, sebatas gini iya, lah. waktu pertama kali berenang itu? Kalau Sudah ada ya? sebelum tenggelam itu ya sebatas gini lah. Oh, cetek lah ya? Ya, cetek lah. Sebatas gini. Masih bisa lah untuk tegak berdiri itu segini. Cuman nggak tahu juga pas seminggu itu mungkin orang udah menggali. Oh, seminggu kemudian? Nggak sampai lah seminggu, Nggak udah sampai 2-3 lah ya? hari lah. Iya. Jadi itulah kisahnya itu di pagi hari itu kata ibu sebelum pergi ke TKP itu, jadi saya sempat ngasih surat, nggak tahu lah ya, kata ibu tuh ini surat dari ayah yang lagi kerja untuk ibu. Kebetulan ibu kalau pagi hari itu masak. Surat dari siapa, Bang? Dari ayah. Oh, ayah ketemu sama Abang? Ya nggak tahu. Pokoknya ibu bilang di saat itu saya ngasih surat sama ibu itu. Ada surat ini Bu dari ayah. Surat nggak tahu, nggak ngerti gitu. Iya. Yang jelas
kejadian awalnya seperti itu. Cuman karena ya namanya anak-anak kan, ibu nengok kayak gitu cuman bisa senyum aja. Habis itu lama-lama marah juga, kesel juga, ibu kan lagi masak kan. Iya, diganggu ya. Ya dari situlah, karena udah itu pergi, kata ibu, perginya dengan kawan tadi, tetangga sebelahnya, namanya Adi tadi. Adi. Ya, Yang Sama ngajakin kawan. siapa duluan tuh? Hah? Yuk main yuk up atau siapa gitu? Itu nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? tahu. Langsung main aja lah, Iya, selonong gitu ya? Kata ibu pergi sama Adi Sucipto itu, Iya. kawan satu kelas sebenarnya, Satu sekolah. satu sekolah. Jadi posisinya rumah, di depan rumah tuh pas sekolah SD. Ya. Di depan sekolah itu, itulah di belakang sekolah jatuhnya tuh. Itulah kubangan galian batu Oh, bata. lokasi yang abang tenggelam itu di situ. Ya dari situlah kawan ngajak, ya pergi pagi itu kan ya namanya anak-anak ya, itulah kerjanya kalau di kampung. Berduaan aja ya, mainnya berduaan aja. Jalan, main kelereng, main ini ya, kebetulan pas hari hujan ya kawan tuh punya ide ya, kita berenang kita latihan renang lah. Iya, iya. Latihan renang. Karena sebelumnya udah pernah berenang di situ ya. Ya, itulah. Sampai di TKP, ini kawan ini yang cerita nih. Ya kalau abang sendiri, saya sendiri nggak tahu. Ya namanya anak-anak, kalau kubangan galian batu bata itu kan tanah tuh. Yes. Jadi kalau sekali cebur, kalau pertama cebur jernih tuh. Nah, kan posisinya jernih, batu bata kan tanah. Kalau Iya. nyebur sekali itu udah keluar tanahnya tuh. Iya, lumpur ya. Lumpur. Iya, Jadi iya. beruntung yang pertama kali duluan nyebur. Siapa yang pertama itu? Ya jadi pas kebetulan saya, ya kita pengen cepat-cepat ya supaya dapat air yang jernih, ya duluan nyebur. Oh. Duluan nyebur di situ, langsung buka semua ini, nyebur. Udah nggak berapa lama, kawan tuh nengok kok nggak muncul, cuman tangan tuh posisinya gini-gini. Oh, udah dalam. Dalam, kok dalam, kan? Kok kata kawan kayak main-main atau gimana? Cuman udah lama 10 menit itu udah nggak ada tangan lagi. Ini udah ini sama sekali. Dari situ kawan tuh langsung pucat nangis. Panik lah ya dia. Panik dia. Udah lari, nangis sambil lari. Dari situ mutar, rencana mau ke rumah. Jadi kawan itu belum sempat nyebur, belum? Belum sempat, karena posisinya nengok nggak ini, kalau nyebur dua-duanya mungkin dua-duanya Dia juga nggak bisa berenang. nggak bisa berenang juga. Untung lah itu. Bocah yang zaman Itu itu. mungkin jalannya juga ya. Kawan lari dari TKP itu ke rumah itu kan melewati ada sekitar agak 10 rumah. Sekitar 3 rumah dari Kubangan ada ibu-ibu. Ibu-ibu tuh tetangga juga jatuhnya kan. Kenal gitu. Heran nengok Adi ini kok nangis, kok baju tapi masih pakai celana. Gitu kan. Kenapa kok nangis? Itu si Aprizal tenggelam katanya. Tenggelam di mana? Itu di Kubangan batu bata. Nah, dari situlah ibu-ibu tadi tuh posturnya kebetulan tuh tinggi lah. Itulah pertolongan pertamanya. Habis itu udah di kawan tadi langsung ke rumah, ya kan. Ibu-ibu ini langsung menuju TKP. Ini ada apa ya kan, pagi-pagi kan kok bisa ini ribut-ribut kayak ini. Datang tuh. Yang jelas yang ke TKP duluan ibu itulah. Ini ibu ini yang cerita nih. Ibu ini cerita, tengoknya yang mana kubangannya banyak tuh. Kebetulan nampak posisi baju sama celana ada di situ. Kan hubungannya ada beberapa titik. Nah dari situ ibu tuh tengok itu memang udah hening, Tenang nggak ya? ada, udah tenang, nggak ada pergerakan sama sekali. Ibu tuh langsung masuk. Pokoknya pas ibu tuh masuk di dalam kubangan itu ukuran sekitar 3 meter kali 3 meter tadi lah. Itu dia masih antara inilah, udah di atas leher lah air itu. Dalamnya berarti ya? Udah di atas leher lah, berarti udah tinggi 160 lah. Posisi kita, abang dulu mungkin sekitar 100 semeter 20 kayak gini. Bu tuh masih megang dari ini, katanya dia masih megang ke tanah, yang satu ke tepi, yang sambil megang daun atau akar-akar itu. Dia sama kakinya mencongkel, diraba-raba, kata ibu tuh nampak itu, terasa dia kayak ada ini kan, tubuh dicongkel lama juga, katanya sempat masuk tuh, nempel di tanah, disungkit-sungkit pakai kaki. Udah berapa kali ini udah langsung naik ke atas. Pakai kaki diangkat gitu ya? Iya, ke atas naik kaki. Ada masyarakat tuh udah berdatangan tuh, langsung datang kan.
datang langsung bawa pulang. Itulah diangkut, digotong dari ini sekitar jarak dari TKP Kubangan ke rumah itu sekitar 200 meter lah mungkin ya. Sekitar dibawa, orang udah rame semua. Udah sampai di rumah, ya namanya pertolongan untuk orang tenggelam kan Di pompa, napas buatan. ya di kaki ke atas, gini nggak bergerak. Nggak ada bergerak sama sekali lagi. Orang udah ribet. Kawan sepermainan musuh lah jatuhnya itu ya. Musuh berat lah di sekolah itu. Nangis juga dia. Nangis juga. Kawan itu ya kan namanya Iya. ibaratnya kemalangan tadi kan dapat musibah tetap nangis, berduka. Udah tetangga-tetangga punya inisiatif panggil dokter di situ tuh. Panggil tuh dokter. Udah sampai diperiksa sini semua katanya diperiksa sini, periksa ini semua itu nggak ada ini lagi, nggak ada denyut lagi, hanya udah diam, udah ini ya, sampai pas diguncang-guncang itu ya maaf ini yang namanya yang bagian yang paling muda itu yang warna hitam itu tuh udah keluar. Kalau kata orang-orang tua itu kalau udah dikeluar yang muda itu udah nggak ada udah harapan pasti nggak selamat lah ya. Itu katanya ya kan. Yang kedua tenggelam itu udah tenggelam nggak wajar, udah lama tenggelam itu udah termasuk lumayan lama. Ya dengan dokter bilang kayak gitu ya tambah meratap juga keluarga udah ini nggak ada harapan. Mana ayah nggak ada di rumah lagi, ayah di kerja Nyari gaharu ya tadi ya. nyari gaharu tadi. Jadi ibu tuh bingung sekali, kita gimana lagi tuh. Nah dari situlah ada nenek-nenek. Itu kata dokter apa Bang divonis Bang? Dokter tuh bilang meninggal aja enggak, cuman dia enggak di inikannya lagi. Nggak diomongin langsung ya, pakai isyarat ya? Pakai isyarat, kayaknya nggak bisa ngomong lagi karena di situ medisnya nggak ketemu hidup tuh, udah meninggal. Iya. Mungkin dokter itu ngomong meninggal sama keluarga korban tuh nggak tega gitu ya? Nggak tega, belum itu lagi. Ya di saat itu dokter itu nggak megang lagi. Ada tuh nenek-nenek yang dari sini. Nenek itu sebenarnya bukan penduduk asli kampung itu. Yes. Dia penduduk pendatang, kebetulan main lah apa ya, Ada yang kenal nggak sama kenal sama ibu, kenal sama keluarga, kenal. Dari situlah nenek-nenek itu coba tuh nengoknya. Ini kami nggak tahu sebenarnya. Nenek itu memang tukang obatnya sekedar nggak inilah, nggak terkenal lah. Dia ngobat kayak orang apalah ya, orang-orang yang sakitnya nggak di luar logika lah, mungkin kayak misalnya kata orang sekarang teguran apalah ya, kesambet gitu ya. Dukun kampung lah maksudnya gitu. Dukun kampung lah. Iya. Gitu. Dia tuh ibu itulah yang megang. Yang anehnya ibu-ibu itu nggak ini ya, dia bilangnya tenang. Pokoknya bawaan ibu tuh tenang. Ini masih ada harapan katanya. Tenang dulu. Itu dari jam 8 sampai jam berapa ketemu sama nenek-nenek itu? Ya sekitar kejadian dari setengah jam. Udah datang dokter. Itu. Katanya udah nggak ada harapan lagi. Ya, baru setengah jam kemudian baru datang nenek itu. Ya mungkin nengok orang ramai di kampung mungkin kan. Ya dari situ mungkin jalannya dari Allah juga, kita nggak tahu kan rahasia Allah gimana. Diperiksa sama nenek tadi di bagian pangkal paha. Di daerah sini lah, entah ditekan-tekannya gimana. Terus nenek itu minta sendok terus coba paksakan mulutnya, mulut tuh udah rapat sebenarnya, paksakan mulut, masukin sendok di mulut, habis itu dipegang-pegangnya kayak ngurut lagi tuh, pegang sampai ke paha ini di kata ibu nih, entah apa yang dipegang-pegangnya itu di daerah pangkal paha nih lah. Tiba-tiba gigi itu bergerak, nekan sendok tadi, bergerak mengunyah ya.
nekan sendok ter Ada respon lah ya. ada respon. Kayak ngegigit ya? Menggigit ya tadi sendok. Pas kena respon pertama itu terkejut semua orang. Alhamdulillah kata orang-orang ini. Masih ada kayaknya harapan, masih kata. Itu udah pada ngaji semua tuh. Iya, yang ngaji-ngaji, yang merata-rata. Yang nangis-nangis. Yang nangis-nangis, ya. Sebentar Bang. Itu setelah Abang ngegigit sendok, ketemu sama nenek itu jaraknya berapa jam tuh dari yang Abang ditemukan di kubangan itu? Sekitar 1 jam. 1 jam. 1 jam. Jadi meninggalnya dari jam udah ada iya ngerti aku. Sekitar jam 8. 1 jam ya. Lengkap lah sekitar itulah. Iya. Jadi 1 jam kemudian udah mulai agak sentakan gitu ya. Ada sentakan gitu. Sama ini ya dukun kampung itu ya. Iya, sama dukun kampung tuh. Jadi Tapi nggak langsung sadar tuh. nggak langsung sadar. Eh, Belum ini lagi, ya intinya ada harapan lah. Yes. Ada harapan lah. Ya mungkin dari situ ibu semuanya udah katanya ini biarin aja dulu, bersihkan. Udah pokoknya di dalam ini di rumah di ruang tamu itu udah ini kan kasur katanya biar istirahat. Jadi dibersihkan semua, udah istirahat. Ya dari situ tiba-tiba sadarnya itu dari jam 9 pagi lah jatuhnya itu udah ini. Kejadiannya diangkut. Jam 8 lewat lah. Jam 3 menjelang pagi, jam 3 Subuh. Iya, subuh. Jam 3 subuh tuh baru sadarnya. Baru sadar. Sadarnya tuh pun nggak tahu tuh. Tiba-tiba sadar, nengok sekeliling tuh kok ramai orang di rumah kan. Ramai orang banyak, ada lah sekitar mungkin 30 orang tuh tidur semua keluarga tuh. Nah, kita yang di kasur, samping nenek, ibu. Itu posisi ada yang ngaji nggak tuh waktu Abang Nggak ada lagi. Udah pada jam capek 3 lah ya. tuh. Jam 3. Pokoknya pas tersentak itu nenek duluan tuh. Cucu katanya, ya namanya nenek kan. Udah sadar dia belum. Ya di saat itu yang terlintas tuh cuman haus sama lapar. Haus sama lapar. Iya langsung minta itu sama nenek tuh. Haus minta makan, lapar. Dari jam 9 lah ya sampai jam 3 subuh baru tersadar ya. Ini sadar. Nah, selama Abang apa sih namanya? Mati suri itu. Abang nggak sadarkan diri. Abang ngerasa nggak sih Abang lagi ngapain atau Abang ngeliat sekeliling atau apa? Enggak ada rasa sama sekali. Emang seperti tidur. Cuman ini ada satu apa ya? Kayak seperti inilah kejadian di saat memang posisinya yang di saat nggak sadar itu ada rasa-rasa kita nonton seperti kayak bioskop. Ya seperti bioskop seperti kayaknya. Karena ada layar lebar terus orangnya nggak seberapa, orangnya adalah mungkin nggak sampai 10 orang bisa dihitung dengan jari. Cuman kayaknya kayak di stadion gitu. Stadion itu dibikin layar lebar di tengahnya. Kita nengok dari atas. Itu yang kita tonton itulah nonton ular banyak ular tuh seperti kayak ular naga yang kayak yang apa itu naga Di film-film ya? di film yang Di Indosiar ya? Indosiar naga-naga Cina itu barongsai gitu. Iya. Yang kumisnya panjang, Serem lah. matanya merah. Iya. Yang di antara naga-naga tadi itu api semua. Api. Api tuh kayak berduri. Api itu kayak seperti berduri. Sepertinya api itu keluar dari layar tuh. Gini-gininya tuh, apanya lidahnya tuh. Itu yang ditonton itu. Hidup apinya ya? Hidup apinya. Kayak berduri, jilatannya itu berduri hidup. Apinya hidup ya? Apinya tuh hidup. Itu ada orang lain selain Abang nggak di situ? Itu tadi Waktu Abang nyaksiin itu? ada, cuman nggak banyak. Ada yang kenal? Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang Satu kenal. pun nggak ada. Semua pakai baju telanjang atau Baju hitam sama baju putih. hitam sama? Ada orang yang baju hitam semua, putih semua gitu. Oh. Gitu aja. Ada beberapa orang nggak banyak, 1, 2. Kalau ingat sekarang tuh sekitar 7-8 orang lah, sampai 10. Nonton juga sama-sama nonton. Seusia
atau Ada yang tua, ada yang umur 30. Cuman di situ kan posisinya nggak terang karena Iya, iya. fokusnya di layar tadi, di api-api tadi. jadi kan Terang gini kemarin. itu kan ibaratnya abang ngalamin kejadian mati suri dan selama 18 jam lah ya, lebih kurang ya mati suri. 9, ya sekitar Ya. 18 jam lah. Lebih kurang 18 jam lah abang mati suri dan abang ngalamin hal-hal seperti itu. Nah, itu cuman yang ada, selebihnya seperti Dan tidur. abang di situ tuh terasa takut gak sih setelah ngelihat hal-hal begitu? Enggak kayak nonton bioskop, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa. Ya itu sadarnya itu, ya di saat itulah sadar, aus, ditanya apa yang dirasakan nggak tahu, cuman tidur. Tahu yang tidur terus mimpi gitu, mimpi nonton bioskop, udah itu aja. Nggak ada tuh rasa sakit gimana nya tenggelam, nggak tahu sama sekali. Tapi inget gak kejadiannya? Kejadian Setelah abang enggak, sadar tuh inget gak kejadian? nggak ingat sama sekali. Sama sekali? Sama sekali nggak ingat. Cuman setelah inilah, ini baru ingat aku. Setelah kejadian itu di pagi harinya sadar itu, datang lagi nenek-nenek tadi, nenek-nenek yang ngobatin tadi. Oh, dukun kampung tadi. Iya, nenek itu kalau nggak salah ya, entah itu udah disiapkan sama nenek itu, entah ibu yang nyiapkan, nggak tahu. Ada seperti asam, sejenis rempah-rempah lah, asam kayak apalah, daun-daun apalah gitu, nggak tahu juga, bawang, entah itulah. Di saat itu nenek tuh ngajak tuh, ayo kita ke tempat. TKP. Ke TKP tadi sama nenek tadi, sama keluarga juga. Tuh. Iya itu hari pagi jam 10 lah mungkin dia udah sadar ke sana. Memang terkejut nengok kubangan tuh, ini di sini lah. Ibu itu yang jelaskan, ini di sini ini di sini tenggelamnya, di sini tenggelam. Kita sendiri nggak tahu tuh di mana ini. Ditengok memang kubangannya kubangan dalam, nggak ini, memang nggak tahu sama sekali. Lupa ya. Kalau kata nenek itu kita nggak tahu juga dunia ini gimana Gaib ya. dunia gaib gimana. Katanya di situ sepertinya udah lama dipantau, entah gimana ya. Sama Nggak tahu. jin. Nggak tahu, namanya anak-anak tadi kan lasa. Oh. Anak-anak di sana iya, itu iya, kan iya, pergi iya, ke iya. sana, pergi Jadi sini, iya, pergi iya. situ. Jadi komplotan abang tuh udah dipantau ya sama jin Bisa itu. jadi kan di situ belum ada sholat lagi, belum ini. Masih Yang mana kecil, yang di kan. kampung masih. Tapi emang di Bengkulu di zamannya ya tahun berapa itu? Lebih kurang lah. 84, tahun 94. Tahun 94 ya. Tahun Di zaman itu emang bener-bener mistisnya kuat kan, Bang? Iya kalau di kampung Kuat ya, kan di Bengkulu kuat. kan? Kalau di kuat, Di kalau zaman situ itu. kuat. Apapun ya nggak sama seperti sekarang ini. Iya, iya. Oke, akhirnya kata nenek itu abang dipantau sama jin. Dipantau sama jin. Penunggu situ Dia lah ya. yang suka lah jatuhnya kan. Jadi itulah gunanya tadi, seperti yang asam tadi dipercikkan tuh, dimasukin, kata nenek itu ini untuk mengkat lah jatuhnya kan. Jangan ini lagi lah. Udah cukup sampai di situ. Merinding aku. Iya. Ya intinya kenapa sampai nggak bisa, nggak tahu kejadian sama sekali, nggak ngerti apa sama sekali. Ya mungkin kata nenek tadi ya pengaruh itu tadi, kayak udah dihipnotis, nggak tahu kita ya gimana ya, tiba-tiba kok udah dipanggil duluan atau gimana kan. Dunia pergaiban kita nggak ngerti di situ. Cuman intinya kata nenek itu bisa jadi seperti itu. Tapi semuanya udah pada lupa kejadian-kejadian yang sebelum abang tenggelam. Itu yang anehnya. Setelah itu kejadian-kejadian 7 tahun atau 8 kalau tahun. orang-orang masih ingat, kalau orang-orangnya masih ingat. Cuman kejadian sebelum tenggelam, kejadian-kejadian yang kelas 3, kelas 2 itu enggak sama sekali. Enggak ingat. Ya abang ngirimin surat ke ibu inget juga? Enggak ingat sama sekali. Mana ingat? Sampai detik ini? Enggak tahu. Allah. Itu ibaratnya kalau memori ya dari kelas 4 ke sekarang ini yang ingat. Kalau yang sebelum itu enggak. Tapi setelah abang udah sadar lah ya, oke lah abang udah mati suri selama 18 jam lebih kurang. Dan abang kata nenek itu ada yang penunggu situ tuh ada yang mantau abang sama Iya. rombongan gitu kan. Katanya. Setelah terjadi itu berapa bulan kemudian atau berapa hari kemudian ada nggak hal-hal yang aneh yang menimpa sama diri abang? Enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Netral gitu aja ya? Cuman di situ enggak sehari itu aja tuh, sampai 3 hari kalau nggak salah. Nenek itu membuang seperti itulah, ada yang dibuang ya tadi. Entah asam, bawang, entah apa lah itu. Kayak pengobatan
inilah Sudah ngobatin pagi orang lah ya. pintar lah. Iya, ibaratnya itu tadi mengkat tadi itu mungkin ya. Yang itu juga sebenarnya. Oke, kita tarik kisahnya di saat nenek itu ngasih sendok ke gigi abang itu. Itu kan ada gigitan ya, ada getaran ada seteruman gigit. gitu ya, sampai tak gitu kan. Hmm. Sampai si nenek itu bilang ada harapan. Itu ada dokter kan? Ada betul. Apa kata dokternya? Ya, Setelah mungkin- menyaksikan yang nggak mungkin gitu. Enggak ini karena posisi di saat itu tuh Oh, iya. ramai, Ya. ramai, memang ramai di situ. Namanya orang kejadian-kejadian seperti itu kan kejadian yang langka juga ya kan. Namanya di kampung ini beda, itu kekompakan kuat. Jadi ya mungkin nggak tahu lah ya dokter itu udah ini mungkin sama-sama yang lain ada cerita. Kalau sama ibu nggak ada. Nggak ada ya. Nah, sebenarnya dokter yang ngobatin itu ya udah terkenal Di desa ya, itu. udah amanah lah jatuhnya ya. Berobat nggak mahal, terus apapun yang ininya nggak perlu sampai harus rujuk ke rumah sakit yang besar, enggak. Ya sebanyak inilah pengobatan itu, alhamdulillah dia berhasil lah ngobatin orang yang mau meninggal, yang ini, yang medis lah bisa lah diandalkan. Cuman di saat itu ya mungkin itulah ya. Allah berkehendak beda ya. Ya nggak kuasa medis lagi sebenarnya. Memang ya nggak ada denyut lagi ya gimana, dari ini hidung nggak ada, dari Iya, dokter Afrizal pun dia berbicara hanya sebatas kemampuan dia kan, medis kan. Kalau non medis dia kan Allah alam bisawab, dia nggak tahu. Dan abang hidup sampai sekarang. ya alhamdulillah. 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 Sehat ya. Sehat alhamdulillah. Tapi itulah sebenarnya tenggelam yang paling enak tuh ya seperti itulah, nggak merasakan apa-apa. Pernah juga setelah itu tenggelam lagi. Tenggelam lagi. Ya tapi ingat, kalau tenggelam itu ingat. Oh, kalau yang itu nggak mati suri ya? Itu nggak mati suri. Bener tenggelam ya. Itu mengap-mengap namanya. Pingsan aja enggak. Tapi memang tenggelam yang itu memang sakit, semua hidung sakit, ini sakit, semua sakit. Tapi di saat yang tenggelam yang inilah memang nggak ada merasakan apa. Oh, Cuman wow. tidur, ya dikasih nonton itu kayak bioskop, udah seperti itu. Udah normal lagi. Normal lagi. Masya Allah, teman-teman, lumayan ya. Jadi gimana ya, kesimpulan dari kisah ini itu, setidaknya sebelum ditegur sama Allah, semoga kita harus sadar diri, muhasabah diri deh. Karena kematian itu nggak mengincar usia ya bang ya, nggak pandang usia ya. Mau Kita usia nggak muda, tua, usia gimana, tetap mati kan. Mati ya. Iya, berhubung Allah kasih nyawa berlebih lah maksudnya gitu ya. Tapi dalam Islam memang mati suri nggak ada juga, enggak. Setahu kita udah di searching, udah dicari, nggak ditemuin mati suri dalam Nggak ada mati suri ya. Jadi mati. Ya nggak tahu, intinya ya Allah ngajarin di doa yang mau tidur itu, kita hidup sama Allah juga, kita tidur juga sama Allah, digenggam jiwanya, tapi kita nggak tahu. Ya itu udah rahasia gaib lah. Lebih kurang seperti itu teman-teman kisahnya. Semoga kalian suka dengan channel ini. Jangan lupa teman-teman, beliau nih yang buat 3P Pekanbaru Project Pi. Beliau ada channel juga. Apa nama channelnya Pak? Pekanbaru Project Pi. Pi. Mohon maaf apabila ada salah dalam berucap. Saya dan Bang Af, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kesalahan murni dari kami berdua. Saya BP Hatta, izin pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sah.